Puji Tuhan, kita ada di minggu kedua. Kita akan belajar kembali tentang pijakan yang kuat, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Oke, udah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca bersama ya, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya bahwa Tuhan tuh punya janji untuk hidup kita. Tapi ternyata saudara kalau kita pelajari, kalau kita baca ayat ini bahwa janji Tuhan itu tidak selalu yang manis-manis. Kalau kita tahu pasti kan janji Tuhan, janji pemeliharaan. Benar ya saudara? Janji Tuhan apa? Tuhan berjanji kalau kita menghadapi jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Betul ya? Ini kayaknya suaranya agak ngung ya. Kalau kita di masa-masa sulit, kalau kita sakit, Tuhan menjadi penyembuh kita. Tuhan berjanji saudara, tapi ternyata janji Tuhan itu bukan soal yang manis-manis aja. Kita lihat di ayat ini ya. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Apa janjinya saudara? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi tapi menggoncangkan langit juga. Wow. Ini adalah satu janji juga bahwa Tuhan berjanji akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi ya saudara. Dan kita sudah melihat saudara hari-hari ini Tuhan izinkan banyak hal digoncang. Kita sudah melihat banyak goncangan terjadi di sekeliling kita saudara. Ya kalau kita baca berita di Indonesia ada hujan es. Udah tahu ya saudara beritanya ya. Ada hujan es, bahkan di Papua ada salju. Ya, ada kejadian-kejadian yang tidak biasa terjadi di Indonesia. Ya, sekarang musim tidak menentu. Bahkan Indonesia yang mengalami gagal panen karena musim yang terlalu ekstrim. Ya, kita lihat sekarang makin panas. Jadi musim aja udah nggak menentu ya saudara. Musim aja digoncang. Apalagi keluarga. Ya, sekarang kita lihat ekonomi sulit. Ya, semua mengeluh, cari uang susah, yang berdagang, yang punya usaha, punya usaha sekarang nggak kayak dulu. Ya, kalau ekonomi digoncang, otomatis keluarga-keluarga juga pasti tergoncang. Ya, apalagi saudara, gereja Tuhan bahkan juga mengalami goncangan. Ya, kita bisa lihat apa saja yang ada depan mata kita, semua mengalami goncangan. Bahkan bukan hanya itu saudara, iman kita pun Tuhan izinkan mengalami goncangan. Kita melihat banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya benar tapi meleset dari firman Tuhan. Ya. Terus apalagi kita melihat banyak penyimpangan-penyimpangan yang dulu tabu, yang dulu tuh kayaknya aneh, tapi sekarang biasa aja. Kalau dulu kita ngelihat sorry ya saudara, seperti laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan itu aneh. Tapi sekarang biasa aja. Bahkan kita bisa melihat hal yang seperti itu di tempat umum. Ya, apalagi kalau dulu kalau judi tuh ngumpet-ngumpet. Sekarang terang-terangan. Kalau sekarang nggak judi, nggak bisa dapat uang. Ya, benar nggak?
Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dulu tuh nggak boleh, yang dulu tuh aneh. Sekarang boleh-boleh aja orang yang lain ngelakuin kok. Iman kita pun sedang mengalami goncangan. Ini hari-hari yang tidak mudah, saudara. Dan ini harus terjadi karena ini janji Tuhan. Kenapa Tuhan berjanji akan menggoncangkan bumi? Karena supaya kita melihat, saudara, semua yang kita harapkan di bumi ini bisa digoncang. Dan dalam hitungan detik, saudara, semua yang kita pegang di bumi ini bisa habis lenyap. Oleh karena itu kita nggak bisa berpegang pada apa yang dapat digoncang. Tuhan mau kita melihat bahwa semua yang kita dapat harapkan di bumi ini, itu dapat digoncang. Dan kita tidak bisa berpegang pada apa yang di bumi ini. Tapi Tuhan berjanji, ya, ada satu hal yang tidak dapat digoncangkan. Kita lihat, saudara, di ayat yang ke-28. Apa yang tidak dapat digoncangkan, saudara? Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat, dengan hormat dan takut. Tidak ada yang bisa kita pegang di dunia ini selain Tuhan. Jadi ini bukan hari-hari yang mudah, saudara. Ya, gereja pun sedang digoncang. Tapi yang saya yakini, saudara, goncangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi. Tetapi selama kita memiliki pijakan yang kuat, saudara. Ya, selama kita memiliki pijakan yang kuat, maka kita tidak akan mudah goyah. Amin. Itulah yang kita mau pelajari bulan ini, saudara. Kita harus memiliki pijakan yang kuat supaya apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak goyah seperti firman Tuhan. 1000 rebah di sisi kiri, beribu-ribu rebah di sisi kanan. Tapi itu tidak akan menimpa kita. Karena kita memiliki pijakan yang kuat di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Saya akan bagikan pagi hari ini, saudara, 3 hal. Bagaimana supaya kita dapat berpijak dengan kuat saat goncangan terjadi. Ya, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita memiliki pijakan yang kuat saat goncangan terjadi. Yang pertama adalah berpegang kepada Tuhan. Sama-sama katakan, berpegang kepada Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-121. Mazmur pasal yang ke-121 ayat ke-1 sampai ke-4. Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang ke-1 dan ke-4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami goncangan dalam hidup kita mengalami masalah, problem yang berat dalam hidup kita, sering kita bertanya dalam hati kita. Kira-kira dari mana datangnya pertolonganku? Ya. Pasti pernah kita bertanya ya saudara, kalau kita udah terhimpit, gak ada jalan keluar, kita pasti bertanya, dari mana datang pertolonganku? Ya, kita mencari-cari di mana kita bisa dapat pertolongan. Firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari pinjol. Dari mana saudara? Dari KTA, dari warisan orang tua. Bukan ya saudara, firman Tuhan berkata apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betapa kita harus bangga saudara. Kalau kita punya Tuhan yang mau menolong kita. Bukan Tuhan yang seperti manusia yang cuma bisa janji, janji dan janji. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang mau menolong kita.
Betapa kita seharusnya merasa aman dan tenang punya Tuhan yang jadi sumber pertolongan kita. Tapi terkadang kita kan mencari yang bisa kelihatan. Dari mana datangnya pertolonganku? Kita mencari manusia. Kita mengandalkan uang. Kita mengandalkan apa lagi? Asuransi. Boleh saudara punya asuransi dan perlu saya rasa punya asuransi, tapi kita tidak bisa berpegang pada itu. Ya, seperti yang tadi kita baca, semua hal Tuhan janji akan menggoncangkan. Supaya nampak apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Jadi kita nggak bisa berpegang kepada semua yang dapat digoncangkan. Kita nggak bisa berharap sama uang kita, saudara. Seberapa banyak kita tabung uang, kalau kita sakit, uang itu akan habis seperti air terjun, saudara. Ya, saudara pasti yang pernah dirawat di rumah sakit pasti tahu. Saudara dirawat semalam aja, itu bukan 2 juta, bukan 3 juta, lebih dari itu. Ya, mesti periksa ini. Kita nggak bisa berharap sama uang, kita nggak bisa berharap sama deposito, tabungan, bahkan sama asuransi, apapun yang kita punya, kita nggak bisa berharap, saudara. Kita boleh punya semua itu, tapi kita nggak boleh berpegang, nggak ada itu, karena semuanya itu dapat lenyap, semuanya itu dapat hilang dalam sekejap. Karena hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Pegang itu, saudara. Pegang apanya? Prinsip kerajaan surga. Jadi saudara, ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami masalah, kalau kita mau ditolong Tuhan, kita nggak boleh menghindar. Jangan kita jadi lari, jangan kita jadi mundur, jangan kita yang tadinya rajin saat teduh, yang kita rajin ibadah, rajin melayani, ketika kita mengalami masalah, aduh mundur dulu deh, tunggu dulu deh. Yang Tuhan itu nanti dulu urusan Tuhan, yang ngurusin masalah ini dulu. Justru saudara, semakin kita digoncang, nah ini sampai tergoncang tuh mic-nya ya. Semakin kita digoncang, kita harus semakin pegang Tuhan kencang-kencang. Kita harus semakin berharap sama Tuhan. Kita harus semakin mencari Tuhan, saudara. Karena apa, saudara? Saya percaya, ketika kita berpegang pada Tuhan, apapun yang terjadi, musim apapun yang boleh hadir dalam hidup kita, kita akan tetap berbuah. Amin. Kita akan tetap berbuah, saudara. Karena kita berada di sumbernya. Apapun musim yang terjadi, kita akan tetap berbuah. Selama kita berpegang kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau punya pijakan yang kuat, kita harus pegangan sama Tuhan. Lalu apalagi, saudara? Yang kedua, kalau kita mau punya pijakan yang kuat, yang kedua adalah kita harus tanggalkan beban. Sama-sama katakan, tanggalkan beban. Bapak Ibu Saudara, sekitar 2 bulan yang lalu, saya baru pergi camping dengan keluarga. Ya, kita pergi camping dan kebetulan ini ada yang spesial karena saya bawa si bocil, saudara ya, bawa si Kai sama Faye. Kami pergi camping dan namanya camping itu kan kita pergi di gunung ya, saudara. Kita ada nanjak, naik gunung gitu ya, ada tanjakan naik, ada turun. Nah, waktu kami lagi ke tempat wisatanya gitu ya, lagi naik gunungnya, bawa Kai gitu. Dan kebetulan saya nggak bawa gendongan waktu itu. Jadi saudara bisa bayangkan, waktu itu saya naik gunung dan ada tempat di mana tanjakannya itu bukan kayak tangga begini, saudara. Tanjakannya itu tinggi-tinggi. Jadi mesti naik gitu, sambil bawa Kai. Aduh, itu rasanya, saudara, pas udah naik gitu ke atas, gitu. Kaki tuh rasanya kenceng, udah gitu lemes banget ya, capek karena Kai itu sekitar 11-12 kilo gitu. Sekarang, kalau Cece-nya udah bisa jalan sendiri. Tapi Kai itu berat, jadi kalau nanjak, bawa beban, otomatis tambah KO, bener gak saudara? Kita aja sendiri aja udah gitu. Apalagi bawa anak.
apalagi bawa beban. Sama dengan hidup kita, saudara. Kalau kita mau punya pijakan yang kuat, sebetulnya beban itu kita harus lepas. Harus kita tanggalkan. Supaya kita bisa lebih kuat untuk berpijak, saudara. Mari kita buka di Ibrani, pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan minta supaya kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, saudara. Menanggalkan itu seperti apa sih, saudara? Kalau saudara pakai jaket, jaketnya itu dilepas, itu namanya ditanggalkan. Saudara punya sepatu, saudara pakai, kalau saudara mau tanggalkan, saudara harus buka, saudara lepas. Itu namanya ditanggalkan. Ya, kalau saudara mau berpijak dengan kuat, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang artinya membuat kita semakin lelah, semakin capek, semakin lama untuk kita sampai ke tujuan. Beban yang dimaksudkan dalam ayat ini seperti apa sih, saudara? Semua hal yang membuat kita capek, semua hal yang membuat kita lambat, membuat kita stuck, membuat kita berhenti. Hal-hal yang begitu mengikat kita, saudara. Pikiran-pikiran yang membuat kita takut, itu merintangi kita loh, saudara. Ya, apalagi sakit hati, akar pahit, itu begitu merintangi kita, saudara. Kalau kita dalam goncangan, kita masih menyimpan beban-beban ini, saudara, dalam hidup kita, kita akan mudah jatuh. Percayalah, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kita mau ikut perlombaan, kita mau ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita, setiap anak-anak Tuhan, kita nggak boleh bawa beban dan dosa itu, saudara. Dan kita nggak akan bisa menang dengan semua beban dan dosa yang kita pikul itu. Nggak akan bisa menang. Kalau kita mau mengikuti perlombaan, tanggalkan, artinya lepaskan. Letakkan itu semua, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Itu semua harus dilepaskan, saudara. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, coba kita baca. Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, ada yang menarik bagi saya karena bagi kita, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, itu sudah kepayahan, benar ya? Kalau kita capek, berbeban berat, kita tuh sendiri sudah payah, saudara. Dan sebenarnya ayat yang di ke-28 itu menarik. Marilah kepadaku, kan kata Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tidak sampai di situ. Kita mesti baca, saudara, ke ayat yang 29. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk memakaikan kuk ke atasnya, tampaknya seperti menambah beban, benar ya? Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk. Kok seperti menambah beban? Tuhan, aku tuh mau ini dilepas saja. Kenapa harus pasang kuk lagi?
Tapi kita mesti belajar saudara. Kita mesti percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa kuk yang kupasang itu enak. Bebannya pun ringan. Saudara, kita sadar nggak sadar bahwa beban yang kita bawa itu begitu membuat kita sampai terbongkok-bongkok saudara. Membuat kita sampai kepayahan. Membuat kita nggak berdaya. Tapi kita mau terus pikul itu. Kita mau pikul itu. Padahal Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tetapi kamu harus pikul kuk yang kupasang. Apa maksudnya saudara? Yang Tuhan mau katakan kepada kita adalah, kamu itu sedang menggenakan kuk yang membuat kamu lelah. Kamu harus lepas dan cobalah kuk yang akan aku pasang. Ini akan membuat kamu lega. Dengan kita memakai kuk yang dari Tuhan saudara, dengan kita rendah hati, dengan kita belajar seperti Tuhan, kita rendah hati, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kuk itu justru akan menolong kita saudara. Saudara tahu kuk itu ya, kalau binatang, kalau seperti kerbau gitu ya, dia harus mau narik, justru dia butuh kuk itu, benar ya? Dia butuh kuk itu untuk narik. Nah justru saudara, kuk yang Tuhan pasang kepada kita, itulah yang akan menolong kita saudara. Untuk kita menarik semuanya, untuk kita berjalan maju. Dan Tuhan yang akan menolong kita untuk setiap apa yang harus kita hadapi. Justru beban yang kita pikul itu membuat kita lelah. Tapi kalau kita mau rendah hati, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, justru kuk yang Tuhan pasang itu akan menolong kita saudara. Siapa yang mau rendah hati dan mau dibentuk oleh Tuhan? Kita harus karena saudara, kalau kita pasang kuk artinya kita mau tunduk, benar gak? Kita dipasang kuk oleh Tuhan, kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan mau perintahkan kepada kita. Tapi percayalah, kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya ringan. Daripada kita harus menanggung semua beban saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Itu firman Tuhan saudara. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saudara supaya kita memiliki pijakan yang kuat? Yang ketiga adalah kita harus sembuh. Katakan harus sembuh. Kita buka dalam Ibrani di ayat yang sama, di pasal yang sama. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12. Nah ini saya mau sama-sama kita baca ya saudara. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang apa? Tetapi menjadi sembuh. Saudara, kalau kita mau punya pijakan yang kuat, kita tidak akan bisa bertahan sebetulnya melewati goncangan kalau tangan kita lemah. Kalau lutut kita goyang. Kalau jalan kita nggak lurus. Kita pasti tumbang. Semua yang kita biarkan tuh pasti hancur, benar nggak saudara? Kalau saudara mau rumah saudara hancur, saudara nggak usah repot-repot. Pintu dibanting, wah itu nggak usah repot-repot gitu. Kalau saudara mau rumah saudara hancur, saudara nggak usah panggil tukang buat robohin tembok, nggak usah. Caranya gimana saudara? Biarin aja rumahnya, nggak usah dibersihin. Kalau ada yang bocor, saudara nggak usah benerin. Kalau ada tikus, kecoa, nggak usah dibasmi. Biarin aja rumahnya. Lama-lama pasti hancur. Sebenarnya itu sama dengan hidup kita saudara, apapun itu. Saudara, keluarga dibiarkan, pasti hancur. Gak pernah dirawat, gak pernah istrinya diajak jalan-jalan,
nggak pernah istrinya diajak ngomong, pasti hancur. Anak-anak dibiarkan, pasti hancur. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita mau tetap kuat kokoh berdiri dalam setiap goncangan, firman Tuhan berkata, jadilah sembuh, kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga apa saudara? Yang pincang jangan terpelecok, tapi jadi sembuh. Luruskanlah jalan bagimu berbicara tentang jalan yang rata saudara. Mungkin jalan yang kita jalani hari ini itu bukan jalan yang benar, tapi jalan yang rusak, jalan yang salah. Itu kita yang tahu saudara. Apakah jalan yang kita jalani hari ini, jalan yang rusak, jalan yang salah. Itu yang membuat kaki kita akhirnya terpelecok. Bagaimana kita mau berdiri tegak di tengah goncangan saudara, kalau kaki kita terpelecok. Makanya saudara, kalau kita mau punya pijakan yang kuat, jadilah sembuh. Kita yang tahu kok, kadang kan ada yang bilang gini, kadang orang sakit itu gak tahu dia sakit, benar ya? Tapi sebetulnya orang sakit itu gak tiba-tiba sakit, pasti ada gejalanya, benar ya? Pasti ada gejalanya. Dan kita sendiri pasti tahu ada yang gak beres nih dalam tubuh. Ada yang gak beres nih badannya. Kita pasti tahu. Tapi kita biarkan. Gak apa-apalah dibawa tidur aja nanti juga sembuh. Gak apa-apalah minumin obat aja nanti juga hilang. Semua yang dibiarkan, semua yang diabaikan saudara, lama-lama bisa hancur. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar pagi hari ini bagaimana kita memiliki pijakan yang kuat. Ya, ketika goncangan terjadi dalam hidup kita saudara, belajarlah untuk berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ketika kita mengalami goncangan, kita harus ingatkan diri kita sendiri saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka itu membuat iman kita bangkit. Dan kita tidak mudah untuk mengandalkan manusia. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki pijakan yang kuat? Apa saudara? Menanggalkan beban. Ya, jangan dibawa beban dan dosa yang membuat kita akhirnya nggak sampai tujuan. Ya. Yang membuat kita akhirnya lelah, kita akhirnya berhenti, udah nyerah aja. Tapi kita harus tanggalkan dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Supaya akhirnya Tuhan membawa kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau bagi kita. Yang terakhir saudara, apa yang membuat kita memiliki pijakan yang kuat? Apa? Jadilah sembuh. Ketika kita sakit tapi kita biarkan. Kita nggak mau sembuh, kita nggak mau bertobat, maka hidup kita sendiri yang akan hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki pijakan yang kuat, mari kita berubah sama-sama, kita mengandalkan Tuhan, kita melepaskan beban yang ada dalam hidup kita, dan kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.